Shalom, bertemu lagi dengan kami dalam program Intim dengan Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Hanya kepadamu ya Tuhan kami berlari, karena Engkau pemilik kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Terima kasih Tuhan, kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kami tenang di dalam-Mu ya Bapa. Kami akan terbang tinggi seperti Raja Wali di atas setiap permasalahan kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami saat ini mau mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada kami, kami siap mendengarkan dan merenungkannya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 21 Februari 2023, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan intim dengan Allah. Kita akan belajar apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita semua. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah membaca dari kitab Imamat pasal 22 sampai dengan yang ke-23. Tetapi hari ini kita akan merenungkan tema umat Allah yang hidup kudus.
yang didasarkan dari ayat Imamat 22 ayat 1 sampai dengan yang ketiga yang akan saya bacakan bagi kita semua. Demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar mereka jangan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Katakan kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Mari kita merenungkannya, yaitu manusia dapat disebut umat Allah karena adanya hubungan khusus antara manusia yang mana kedudukannya adalah sebagai umat dengan Allahnya. Sebutan umat Allah adalah istilah yang digunakan Alkitab sebagai sebutan bagi umat Israel, dan dalam kekristenan dipakai sebagai sebutan bagi umat Kristen. Umat Allah adalah semua umat yang beriman satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan yang mempunyai penugasan yang sama dalam kerajaan Allah, yaitu tugas imam, nabi, dan raja. Rasul Paulus secara tegas berkata kepada jemaat di Roma dan di Korintus bahwa umat Allah adalah sebagai orang percaya Kristus, persekutuan atau jemaat Kristus. Dapat kita baca dalam Roma 11 ayat 1 yang berkata, maka aku berkata, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Nah, sebutan umat Allah selalu menunjukkan hubungan yang sudah jelas antara orang percaya dengan Allahnya. Abram dipanggil keluar dari negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, mengikuti perintah Allah yang menuntunnya ke tanah perjanjian. Bangsa ini yang kelak dikenal sebagai bangsa Israel dan menjadi umat pilihan Allah. Allah pun menegaskan bahwa bangsa Israel adalah sebagai umatnya. Dapat saudara baca dalam Yehezkiel 38 ayat yang ke-14. Orang-orang percaya non-Yahudi yang sudah hidup dalam Kristus dianggap juga sebagai umat Allah. Yesus datang ke dunia bagi seluruh umat manusia dan bukan hanya untuk menyelamatkan orang Israel. Tertera dalam Roma 1 ayat 16 yang berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Semua orang percaya dipanggil untuk hidup kudus sebagai satu standar yang jelas dalam kekristenan. Tuhan menghendaki manusia yang hidup dalam Kristus hidup kudus karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang kudus. Tanpa kekudusan kita tidak bisa bersatu dengan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup dalam kekudusan tidak pernah sia-sia. Hidup dalam kekudusan berarti hidup menjauhi kecemaran dosa dan harus menjaga diri senantiasa. Apa yang dijanjikan Tuhan bagi mereka orang percaya yang hidup dalam kekudusan? Maka yang pertama dapat kita pelajari bahwa mereka yang hidup kudus akan berbahagia. Dalam Wahyu 22 ayat 14 berkata, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Nah, kedua, apa yang dijanjikan Tuhan bagi mereka yang orang percaya yang hidup dalam kekudusan? Maka yang kedua, mereka yang hidup kudus akan menikmati buah dari pohon kehidupan dan bisa masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota. Kota itu adalah kota Allah, yaitu Yerusalem baru, di mana sudah tidak ada derita, tidak ada air mata. Yang ada hanya sukacita dan kebahagiaan yang kekal. Nah, ketiga saudara, apa yang dijanjikan Tuhan bagi mereka orang percaya yang hidup dalam kekudusan? Maka mereka yang hidup kudus adalah mereka yang melakukan kehendak Tuhan dan menjalankan kehidupannya sesuai standar Allah.
Nah, keempat, apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu bagi mereka yang hidup kudus akan hidup terpisah dari segala bentuk dosa dan mempersembahkan hidup hanya bagi Tuhan. Nah, yang berikutnya saudara, yang kelima, mereka yang hidup kudus akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, yang memberikan kekuatan dan pertolongan untuk tetap berada pada hidup dalam kekudusan. Nah, refleksi kita pada hari ini saudara, hidup kudus berarti pertobatan. Sifat keras kepala, berontak, emosional, tinggi hati, cemburu, dan sebagainya harus ditinggalkan. Seseorang yang bertobat harus memiliki sikap yang rendah hati, siap dibentuk Tuhan, memiliki sikap tunduk diri, selalu berusaha untuk memperbaiki sikap-sikap yang tidak sesuai dengan buah roh. Hidup kudus adalah hidup dengan integritas dan tidak pura-pura. Orang yang memiliki integritas tidak akan mengupayakan mengambil keuntungan dari situasi-situasi tertentu, melainkan memberi kasih. Nah, demikian perenungan kita pada hari ini di dalam intim dengan Allah. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara pada hari ini, dan biarlah firman Tuhan ini akan menuntun saudara segala aktivitas sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu dan renungan yang pada hari ini memberkati kami dan memberikan kekuatan iman, sehingga sepanjang hari ini kami boleh berjalan dengan Engkau dan kami boleh terus menjalankan hidup dalam kekudusan, sehingga kami terus berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.